Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ustadz-ustadzah yang sudah hadir mendampingi putra-putri kita selama 8 hari. Mohon doa kepada mereka semuanya, saudara-saudara kita, para ustadz-ustadzah, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan konsistensi, istiqomah dalam menjalankan khidmah di Pondok Al-Manar ini, sehingga bisa mengembangkan pondok yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu orang tua, tidak hanya orang tua, saya melihat ada yang sudah sepuh, mungkin simbahnya yang rawuh ya. Berarti kakek nenek, tidak hanya Bapak Ibu ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, kakek nenek, tapi juga ada yang masih muda. Mungkin Mas dan Mbak. Tadi sempat saya tanya, ini berarti nengok siapanya, keponakannya. Berarti yang saya hormati Om dan Tante yang hadir pada kesempatan ini. Ini yang datang siapa adiknya? Yang saya hormati adik-adiknya santri ABC. Semuanya yang bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih hadirnya Bapak Ibu di tempat ini. Kami yakin ada niat untuk faham pentingnya pendidikan, bahwa mendidik anak itu penting. Kami yakin Bapak Ibu banyak sekali kesibukan sehingga ditinggalkan semuanya dan menghadiri kesempatan berharga ini. Semoga Allah catat langkah Bapak Ibu menjadi amal kebaikan dan juga penghapus dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat satu ayat Quran surah Al-An'am ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun jatuh pun pasti Allah itu mengetahuinya. Artinya apa Bapak Ibu? Pertemuan kita pada kesempatan ini pasti sudah dicatat oleh Allah. Semoga silaturahim ini menambah erat hubungan kita dan memperluas rezeki serta panjang usia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya banggakan, ini yang mendampingin sound system, kemudian MC, kemudian di belakang panggung. Kalau melihat ramenya, hiruk pikuknya belakang Bapak Ibu, belakang layar, itu luar biasa. Dari habis subuh disuruh istirahat tidak mau. Dari malam, dari kemarin sore ingin tampil, maka ada yang telepon pada Bapak Ibu, Bapak Ibu tolong besok hadir, saya mau tampil. Tadi ketika Indonesia Raya tidak fokus melihat mana Bapak Ibu saya ini mengganggu konsentrasi. Anaknya nggak konsen akhirnya, tapi alhamdulillah hafal lagu Indonesia Raya dan juga Mars Al-Manar. Kemudian anak-anak kita yang kita cintai, kita banggakan, kita doakan semoga menjadi anak soleh-solehah, santri-santriwati ABC Al-Manar Beautiful Camp, yang habis ini akan tampil di depan kita semuanya sebagai bentuk rasa bahagia selama di Pondok Al-Manar. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, kepada orang tua, Bapak Ibu, kakek nenek, om tante, adik, semuanya saudara yang hadir pada kesempatan ini, yang juga mungkin tidak hadir hanya lewat YouTube live streaming. Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Saya tanya Toserba, sehari itu pemasukannya berapa? 2 juta. Santrinya berapa? 80. 2 juta bagi 80, minimal jajannya 20.000. Saya hitungnya lewat itu. Ya, layaknya usaha-usaha saya kadang jajan bareng-bareng dengan anak-anak. Ya, itu biaya yang tidak sedikit. Kemudian tidak hanya itu, tega Bapak Ibu berpisah dengan anak-anak kita.
Mungkin tadi Pak Zainal terima kasih sudah memberikan sedikit pesan-pesan, sebenarnya banyak sekali. Putra-putri beliau itu sudah mondok. Nah, yang ketiga ini juga mondok angkatan 1, angkatan 2. Tapi ada Bapak Ibu yang pernah memondokkan anaknya sudah terbiasa pisah dengan anak, tapi ada yang baru kali ini memondokkan anaknya selama 1 pekan. Rasanya gimana Ibu-ibu? Nano-nano gitu ya. Jadi hari Ahad kita pembukaan, hari Rabu harusnya kan penyembuhan, hari Selasa pagi ada yang sudah tidak kuat menahan kerinduan Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibunya, simbahnya yang kesini. Itu ada. Jadi ternyata ya, perpisahan selama 1 pekan ini ada satu mahfudzat Zulhibban Tazdakuban. Jarang bertemu maka muncul kasih sayang, akan muncul kasih sayang yang berlebih. Maka disinilah tanda sayang cinta anak-anak, tanda sayang cinta ibu-ibu, bapak-bapak kepada anak itu pada saat ini ketahuan. Ya Allah, ternyata meskipun gemesi kalau di rumah main handphone, main ini, disuruh mandi susah, ternyata ngangeni juga Bapak Ibu. Itu. Dan ini kami berikan apresiasi tinggi Bapak Ibu. Di situ depan kita tulis titik. Jadi untuk memondokkan anak itu memang harus tega Bapak Ibu. Ya, dana juga tidak sedikit dan lain sebagainya. Kemudian juga anak-anak Bapak Ibu, anak-anak itu kami sampaikan pas pembukaan di aula, malam ini malam penuh tangisan. Kami sudah ada tim pereda tangis. Ada Bapak Ibu yang nangis gerung-gerung, tidak bisa tidur, itu ada. Ya meskipun ada yang biasa menemukan dunia tadi ada. Tapi alhamdulillah 88 anak dari pembukaan sampai penutupan itu tuntas husnul khotimah, alhamdulillah. Ini yang berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kami khawatir Bapak Ibu, kenapa saya susun jadwal outbound-nya hari Kamis Duri. Karena ada iming-iming kalau penjengukan hari Rabu. Tahun kemarin ketika dijenguk bukan tambah betah tapi katut ingin pulang. Bapak Ibu kan begitu, ingin gondeli tangannya, jilbabnya ditarik-tarik gitu. Itu tahun kemarin, tahun sekarang ada, tapi tidak banyak gitu. Biasalah anak-anak. Maka kita iming-imingi. Dan ini ujian bagi kakak kelas 3 yang jumlahnya 41. Kalau besok pas penyembuhan ada yang kelayu pulang, maka kalian suksesnya tidak 100%. Nah gitu. Maka tepuk tangan bagi mereka Bapak Ibu. Ternyata sukses. Dan sampai hari ini 88 anak sudah bersama kita. Kemudian juga ada satu anak Bapak Ibu kan jenguk seneng, hahaha, bawa jajan kesukaan anak-anak. Siangnya itu ada yang mau kabur Pak. Iya, itu kayak wow, jerit-jerit itu. Ini baru ditengok pagi kok sudah jerit-jerit. Itu ada. Nah, maka inilah namanya pondok. Itu miniatur kehidupan. Apapun yang terjadi di kehidupan masyarakat, ya, itu diajarkan di pondok. ABC itu miniatur pondok pesantren. Jadi bayangan pondok pesantren itu bisa terpotret pada kegiatan ABC 8 hari. Ya ada anak rewel, ada anak prestasi, ada anak yang mau kabur, ada itu juga gambaran seperti itu. Kita tanamkan. Jadi ada contoh nih loh, ada anak kabur. Kemudian makanya tiket itu pagi siang malam ada dikasih. Kemudian untuk menjagani anak-anak kita gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan juga kepada anak-anak kita jumlahnya 41 yang bagian konsumsi lagi, bagian apa saja belakang ya, ada belakang layar, ada tukang parkir, itu semuanya anak-anak kita yang mondoknya 3 tahun sampai 6 tahun di Al-Manar. Ada yang 3 SMP, ada yang 3 SMA atau SMK. 41 anak itu 8 hari harusnya mereka liburan, itu tidak liburan. Maka ini anak-anakku sekalian dimanapun berada yang mendengarkan, ya kalian latihan dakwah lapangan selama 8 hari. Belajar yang baik adalah dengan mengajar. Bapak Ibu saya cerita sedikit.
Bangunkan subuh 88 anak, gimana Bapak Ibu? Makanya azan komatnya biasanya 10 menit. Ini saya undur jadi 15 menit, nggak kesiangan banget. Karena ada yang dibangunkan, yang kakaknya bangunkan keluar tidur lagi, pindah ke tempat yang lain. Itu ada yang duhur, lainnya ke masjid sembunyi di belakang gudang itu. Ada saja ya, orangnya namanya itu saja itu. Nah, jadi dari subuh bangunkan, kemudian ke masjid Natasop. Mungkin Bapak Ibu yang pernah sholat berjamaah dengan kami, Natasopnya luar biasa Bapak Ibu. Natasop ada yang gawe begini, ada yang gini, sarungnya dipelorotkan, macam-macam. Jadi dunia anak itu tergambarkan, tapi senengnya tidak teriak-teriak, tidak guyon seperti di musola masjid yang mungkin kurang teratur. Kalau kita alhamdulillah, kita latih zikirnya. Kenapa keras? Supaya membiasakan diri, bikin soft. Kemudian yang adzan qomat kita latih mereka, anak-anak kita. Kemudian juga sesudah subuh baca Quran pulang. 7:30 itu KBM, kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu tahu antara habis subuh sampai dengan KBM itu kan waktunya makan dan mandi. Tapi mereka tidur, nggak kuat mungkin. Padahal tidurnya jam 9 kita upayakan. Sudah ada yang sebagian itu, terus sebagian kalau yang putri antri mandi, itu rajin-rajin. Kemudian yang putra juga ada. Nanti makanya ada penghargaan bagi yang rajin, disiplin. Itu kita kasih penghargaan Bapak Ibu. Nah, kemudian KBM di kelas. Kenapa kalau anak pondok itu ngantukan? Bapak Ibu mungkin yang di rumahnya jadi guru, kemudian juga mungkin ada yang anak pondok itu kok ngantukan di kelas ya. Nah, anak-anak kita ditanya nanti pulang ditanggap di perjalanan atau nanti siang makan di mana gimana, ditanggap biar cerita seminggu itu biar tidak kelar-kelar selesai tentang makan tentang ini. Jadi di kelas kadang ngantuk, tapi ada yang sangat semangat sekali. Maka nanti ada anak yang paling semangat dalam belajar, kita akan kasih apresiasi Bapak Ibu. Nah, kemudian habis KBM kembali ke pondok. Siang itu wajib tidur, namanya anak Bapak Ibu. Gimana suruh tidur bareng-bareng kan mesti ada yang cerita, ada yang teriak, ada yang biasanya tidurnya hening, ada yang tidurnya dan lain sebagainya. Ada yang tidur, ada yang tidak. Nah, sore itu olahraga bebas. Malamnya ini nanti kita akan tampil bagaimana satu pekan itu bisa tampil ya, meskipun itu anak-anak kita ya. Jadi seminggu malam itu anak-anak 41 anak kelas 3 itu mengadakan almanar mencari bakat. Jadi passion mereka itu kan ada MC-nya putra putri ya. Itu dilatih, meskipun tengah itu ada yang kelas 3 tapi kanan kiri ada. Kemudian yang koriknya itu Santria ABC. Nanti yang tampil itu adalah anak-anak kita peserta ABC kelas 1 SD sampai kelas 6 dengan berbagai ragam, berbagai budaya, berbagai kebiasaan di rumah dijadikan satu, mencari bakat. Ini yang tapak suci, ini yang tarik ondel-ondel, ini yang tari saman, ini yang tarik. Ini nanti kita akan beragam semuanya. Bagaimana dalam waktu sepekan itu mereka dipilah dan dipilih mana yang bagiannya, passionnya apa. Ini anak kelas 3 sudah kita didik untuk menemukan passion anak-anak kita. Ini kan satu kecerdasan tersendiri yang tidak diajarkan di sekolah formal Bapak Ibu. Kita ajarkan mereka. Ternyata juga mendidik tadi, belajar yang baik adalah dengan mengajar. Maka terima kasih, semoga kelas 3 ini menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Kemudian para ustaz-ustazah dan panitia, saya ucapkan terima kasih sudah sepekan mendampingi. Ada 22 ustaz-ustazah yang kita patok jadi panitia untuk mendampingi putra-putri kita semuanya. Slogan kita adalah Fa'idha faraqta fansub. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, maka menunggu pekerjaan lain. Kapan istirahatnya Ustaz? Tidak ada.
Dunia itu tempat untuk menabung kebaikan, istirahatnya insya Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kami sampaikan. Goal settingnya adalah seperti yang disampaikan ketua panitia tadi, bahwa bagaimana mengesampingkan, menghapus stigma negatif tentang pesantren. Semoga satu pekan ini bisa mencetak, merekam dalam memori mereka bahwa pondok itu sangat asik, pondok itu sangat membahagiakan, pondok itu sangat dirindukan. Maka semoga putra putri kita semuanya menjadi anak soleh-solehah dan terwujud apa yang kita cita-citakan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali santri yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Sampai jumpa di Almanar Beautiful Camp yang ketiga Desember 2023 insya Allah. Kami mohon maaf, kami pribadi, ustadz ustadzah, para santri kelas 3, panitia pasti dalam membimbing, mengarahkan putra putri kita menyambut Bapak Ibu pasti banyak kekurangan, entah kata, entah tidak ke foto seminggu, kemudian habis ini foto bareng nanti yang tidak sempat ke foto untuk kenang-kenangan ya. Itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat diridhoi oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pertolongan, memberikan kita kemudahan dan keberkahan. Nasrul minallah wa fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.